Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, di sebelah saya ini ada sebuah laptop bisnis yang sangat kami sukai. Ya, ini adalah ThinkPad X1 Carbon Gen 9. Desainnya ini selalu kelihatan profesional ya si ThinkPad ini ya. Tipis, ringan, tapi performanya kenceng. Materialnya tentunya carbon fiber dan pakai magnesium alloy. Jadi kokoh banget. Fitur keamanannya nggak usah dibahas, segudang. Dan yang satu ini sudah punya sertifikasi Intel Evo Platform. Yuk kita langsung cek aja bagaimana kemampuannya si ThinkPad X1 Carbon ini. Ya, ThinkPad X1 Carbon ini adalah satu tipe laptop yang tidak pernah ketinggalan zaman. Dari dulu sampai sekarang bentuknya tuh mirip-mirip aja, tapi nggak pernah out of fashion gitu ya. Nah, kalau yang satu ini sudah memenuhi persyaratan dari Intel Evo Platform, yang berarti performanya tinggi dan responsif walaupun di mode baterai. Daya tahan baterainya harus mumpuni. Dia punya instant wake atau always on ya, di mana laptop dapat digunakan langsung kurang dari 1 detik setelah layar laptopnya dibuka. Saat dibuka langsung hidup ya. Konektivitasnya tuh super cepat dengan Wi-Fi 6 dan punya Thunderbolt juga. Dilengkapi dengan biometric sensor sebagai fitur keamanannya itu wajib ya. Oke, langsung kita lihat spek dasarnya. Yang satu ini pakai Intel Core i7-1165G7, Tiger Lake 10 nm Superfin, TDP 15 watt, 4 core 8 thread dan punya 12 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Iris Xe Graphics ya dengan 96 execution unit. Dia sudah mendukung berbagai akselerasi hardware seperti Intel QSV, AV1 yang bisa membantu di berbagai software content creation. Dan artinya laptop ini juga future proof. Untuk RAM yang tersedia di sini sudah langsung 16 GB LPDDR4X 4266 MHz. Dual channel, memang non-upgradable tapi ini sudah cukup besar ya, 16 GB. Untuk SSD, 1 TB SSD PCIe NVMe. Belum ada ekspansi storage tapi lagi-lagi itu sudah besar ya. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Intel Wi-Fi AX201, tentunya Wi-Fi 6 atau AX, gigabit Wi-Fi dan sudah support multi-user MIMO. Dan otomatis dia punya Bluetooth versi 5.2. Baterai 57 Wh. Windows-nya dia pakai Windows 11 Pro. Kita udah pernah bahas ya tentang Windows 11 Pro ini seperti apa. Ini adalah sistem operasi kelas bisnis atau kelas profesional banget. Nah, untuk body, form factor-nya itu clamshell atau laptop klasik. Materialnya itu kombinasi carbon fiber dengan magnesium alloy. Carbon fiber untuk body bagian atas dan magnesium alloy di cover bagian bawah. Kombinasi keduanya membuat laptop tuh terlihat tipis, ringkas, tapi beneran deh, ini solid banget. Untuk desain, ini desainnya profesional, khas kelas ThinkPad banget. Di bagian belakang layar itu ada logo Lenovo di pojok kanan bawah dan ada logo ThinkPad X1 di pojok kiri atas. Seperti biasa ada titik merah pada huruf I yang menyala saat laptopnya dinyalakan. Karena desain yang simple, laptop ini terlihat sangat mungil ya pada saat dibawa-bawa. Oh ya, dia juga sudah lolos standar pengujian ketahanan militer, Military Standard 810H. Untuk warna ini black di sini ya, warnanya hitam polos. Dimensinya itu 31,5 cm x 22,1 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobot laptopnya itu hanya 1,1 kg dengan charger 205 gram. Ini adalah charger tipe Type-C ya, jadi bisa dipakai buat smartphone juga. Total dibawa sama charger itu bobotnya hanya 1,3 kg. Nah, untuk layarnya ini adalah layar 14 inci panel IPS, resolusinya adalah 1920x1200. Aspek rasio 16:10, jadi ruang kerja lebih luas ya dibandingkan yang 16:9. Tentunya ini adalah layar 60 Hz, 400 nits dengan 100% sRGB. Kalau berdasarkan pengukuran alat kami, bahkan tingkat brightness-nya itu bisa mencapai 415 nits di dalam ruangan. Gamut coverage-nya ada di kisaran 99,4% sRGB dan volumenya di 104,7% sRGB. Luar biasa, bener-bener mumpuni layarnya. Oh iya, ini adalah layar
touchscreen. Jadi dia walaupun clamshell tapi layarnya ini adalah layar touchscreen dengan 10 point multi touch. Permukaannya ini lucu. Biasanya kalau touchscreen itu glare, ini tetap anti glare. Namanya juga laptop bisnis ya. Jadi pantulan-pantulan layar itu nggak banyak mengganggu. Dan dia memiliki fitur always on atau instant wake yang membuat laptop bisa menyala dan langsung dapat digunakan dalam kurang dari 1 detik setelah layar dibuka. Layar ini bisa dibuka sampai 180 derajat ya, dan bisa dibuka dengan satu tangan. Ya. Nah, bingkai kanan kirinya ini sangat tipis dan bingkai atas sedikit tebal karena ada kamera 720p 30fps di situ. Tapi ini bukan kamera biasa. Nanti kita jelasin ya kenapa ini bukan kamera biasa. Nah, lalu kita lanjut ke audionya. Dia pakai Dolby Atmos stereo speaker dengan rincian 2 speaker terletak di bawah laptop dan ada 2 speaker mengarah ke atas terletak di samping kanan kiri keyboard. Di sini ada software Dolby Access untuk mengatur preset audio. Kualitas suaranya luar biasa. Luar biasa banget. Mantap banget. Sangat jarang kita nemuin laptop seukuran ini dengan suara semenggelegar ini, dan detailnya luar biasa banget di sini ya. Karena bass masih terdengar, terus mid-nya juga rapih banget, suara tingginya juga mantap ya. Nah, kemudian dia juga memiliki 4 mikrofon 360 derajat. Ini menjamin kegiatan conference call atau video call tetap nyaman tanpa adanya suara yang tidak tertangkap oleh laptop. Oke, sekarang kita bicara konektor dan tombolnya. Di kiri ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung transfer data dengan protokol USB 4 ya, power delivery 3.0, display output dengan protokol DisplayPort 1.4a hingga 2 monitor 4K 60 di sini. Dan juga sudah mendukung penggunaan perangkat Thunderbolt 3 dan 4 seperti external GPU dan Thunderbolt storage tentunya. Kemudian ada 1 USB 3.2 Gen 1 dan ada 1 HDMI 2.0. Itu baru sisi kiri. Sekarang kita beralih ke sisi kanan. Di sini ada 1 audio jack 3,5 mm dan ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang mendukung fitur always on. Nah, kemudian untuk keyboard. Ini adalah keyboard chiclet dengan desain dan layout khas Lenovo ThinkPad. Nah, kalau kalian sering tertukar dengan tombol kontrol, fungsi tombol function dan kontrol itu bisa diubah di Lenovo Commercial Vantage. Feel saat tombol ditekan itu memang luar biasa. Ini sangat nyaman sekali. Ini ciri khas dari laptop ThinkPad. Luar biasa banget rasanya. Indah lah kalau ngetik di sini nih ya. Nah, kemudian terdapat backlit keyboard berwarna putih di sini dengan 2 tingkat kecerahan. Tentunya laptop ini punya touchpad dan track point juga. Posisi touchpadnya itu center to spacebar, jadi sangat nyaman digunakan, meminimalkan kemungkinan tersentuh oleh telapak tangan. Dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver juga. Dan ya seperti biasa, ini terdapat tombol khusus untuk klik kiri, kanan, dan tengah yang terletak di atas touchpad. Kenapa di atas touchpad? Karena dia masih punya track point di tengah keyboard yang bisa digunakan untuk menggerakkan kursor juga. Ini mungkin ada yang bilang jadul ya, tapi sebenarnya ini termasuk yang nyaman sekali untuk digunakan. Tombol klik kiri, kanan, dan tengah itu terletak di atas supaya bisa dijangkau saat kita menggunakan track point dengan ujung jari kita. Oke, yang sudah biasa pakai ThinkPad dan sudah terbiasa pakai track point, biasanya sih ini susah beralih ke touchpad biasa karena penggunaannya itu emang nyaman banget, presisi banget. Kita beralih ke sistem keamanan. Sistem keamanan di sini disebut Lenovo sebagai ThinkShield. Ini dilengkapi dengan Discrete Trusted Platform Module atau TPM 2.0 dan mendukung fitur autentifikasi FIDO 2 ya. Terdapat fingerprint sensor yang terintegrasi dengan tombol power di sini. Pengguna dengan sidik jari yang telah terdaftar tidak perlu melakukan scan ulang saat akan login ke Windows. Lalu ada juga infrared sensor pada kamera 720p 30fps yang terletak di atas layar. Ada ThinkShutter webcam privacy cover. Ini meningkatkan privasi dan keamanan pengguna juga. Kamera ini juga bisa dinonaktifkan melalui software Lenovo Commercial Vantage. Webcam ini dilengkapi dengan software Glance by Mirametrix. Lalu ada fitur AI yang membantu untuk mematikan ataupun melakukan blurring pada layar saat pengguna pergi dari depan laptop atau saat ada yang mengintip dari belakang pengguna. Dan dia juga bisa melakukan pengendalian kursor dan window ke monitor eksternal hanya dengan gerakan kepala aja. Jadi kalau kita nengok ke monitor eksternal itu bisa langsung pindah ke situ. Keren ya. Ini jelas meningkatkan keamanan pengguna juga. Kita udah pernah menjelaskan tentang software Glance by Mirametrix pada video ThinkPad sebelumnya. Kalau masih merasa penasaran bisa langsung cek di video yang satu itu ya. Oke, kita lanjut ke pengujian performa aja.
Kita coba konsistensi performanya dengan Cinebench R15. Terlihat bahwa ThinkPad X1 Carbon ini memiliki skor maksimum di 842 poin. Untuk konsistensi performanya terlihat bahwa ia mampu mempertahankan skor di kisaran 700-an poin hingga run ke-5 dan turun ke 600 poin di run selanjutnya. Skor sempat naik ke 700-an lagi di run ke-13 dan ke-14. Nah, kemudian untuk suhu kerjanya seperti apa? Sempat sustain atau bertahan di 97 derajat Celcius di awal run doang ya, kayaknya supaya performance bisa keluar. Tapi lalu suhu dijaga dengan turun langsung ke 60-70 derajat Celcius. Sesekali dia akan spike ke 97 derajat Celcius untuk colongan performance tentunya. Di akhir run terlihat bahwa suhu prosesor akan kembali lagi ke 97 derajat Celcius selama beberapa saat. Tapi harusnya ini aman sih. Nah, kalau di mode baterai terlihat bahwa skor yang bisa disustain ada di kisaran 600-650-an poin. Ini mirip dengan skor yang bisa disustain atau dipertahankan saat dia dicolok ke listrik. Ya, ini emang standar Evo banget. Sekarang kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Untuk editing video 4K 60, kita render video yang panjangnya 2 menit 7 detik. Software only itu selesai dalam waktu 22 menit 4 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 6 menit 15 detik. Kalau kita pakai external GPU, karena emang bisa pakai external GPU, kita pasang RTX 3070 Fe, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 33 detik. Nah, kalau 1080p 60 fps, video yang sama panjangnya, software only selesai dalam waktu 4 menit 53 detik, OpenCL 2 menit 15 detik, dan kalau kita pakai RTX 3070 Fe di external GPU-nya, semua selesai dalam waktu 45 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat kita render 1080p dengan OpenCL, itu CPU sempat naik sebentar ke 97 derajat Celcius selama beberapa saat, kemudian sustain di 60-70 derajat Celcius. Jadi kelihatan banget ya, dijaga suhunya di sini. Jadi mau dipakai buat content creation, masih oke di sini. Sebatas mungkin 1080p 60 fps masih mantep. Kalau pakai external GPU sih terserah, mau 4K juga boleh ya. Nah, selanjutnya sebuah laptop seperti ini apakah tidak bisa dipakai buat main game? Walaupun ini laptop profesional, bisa dipakai buat main game juga ya. Nah, hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk game Genshin Impact, suhu kerjanya selama kita main 30 menit itu prosesornya itu stabil di kisaran 55-62 derajat Celcius. Walaupun di awal memang sempat tinggi, tapi seperti biasa ya, dia colongan sebentar di awal lalu distabilkan suhunya. Kalau untuk suhu permukaan bodinya, pada saat kita main game yang satu ini, di area keyboard tuh masih aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu paling tinggi kami temukan di area sebelah atas keyboard yang berada di atas 41 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest itu semua aman di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita beralih ke performa SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 3038 Mbps dan tulisnya ada di 2872 Mbps. Ini termasuk kencang untuk PCIe Gen 3 ya. Oke, sekarang kita beralih ke battery life-nya. Dengan beratas 50%, volume 25%, 1080p video playback itu selesai dalam waktu 11 jam 30 menit. Ini tergolong irit.
irit banget sih yang satu ini ya. Kalau untuk charging, itu 30 menit pertama terisi 40%. Sementara itu untuk mengisi sampai dengan 100% dibutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Nah, laptop yang impresif satu ini harganya dijual di kisaran 32.900.000. Laptop ini eksklusif dapat dibeli melalui official store dari Think.id. Think.id ini merupakan official store yang berfokus menjual produk Lenovo Think Series dan seluruh produknya bergaransi resmi Lenovo Indonesia. Ada di 7 marketplace, jadi kalau mau belanja dimanapun itu bakalan ada. Kalian bisa cek link marketplace di dalam kolom deskripsi. Dan tentunya karena ini adalah official store, dukungan after sales-nya itu ya premium, sangat bagus. Dan tentunya memiliki standar packing yang aman dan dapat dikirim ke segala penjuru Indonesia. Jadi tentunya nggak heran ya kalau review dari pelanggannya semuanya oke di situ ya. Selain itu, garansinya sudah mencakup garansi Premier Support selama 3 tahun dari Lenovo Indonesia. Resmi semuanya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. RAM yang di sini adalah RAM yang onboard, jadi non-upgradable. Tapi ya udah 16 GB dan konfigurasinya juga udah kencang. Jadi untuk yang satu ini rasanya udah sangat-sangat mencukupi ya. Lalu suhu prosesor itu kadang-kadang suka colongan agak tinggi, tapi lagi-lagi itu selalu bisa dikembalikan ke suhu normal secara otomatis. Nah, dari sisi poin menariknya, ini adalah laptop ThinkPad. Udah cukup sampai situ harusnya sih ya. Oh oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. ThinkPad itu sudah menjamin sebetulnya. Oke, ini adalah laptop Intel Evo Platform ya. Jadi fitur Always On Instant Wake-nya itu aktif di sini. Daya tahan baterai juga mumpuni banget. Performanya kencang dan mumpuni walaupun dia dicolok atau tidak dicolok ke listrik ya. Dan ini adalah laptop bisnis enterprise yang ringkas, ringan tapi kokoh di sini. Beratnya cuma 1,1 kg, ketebalannya di bawah 1,5 cm, pakai carbon fiber dan mewah banget kelihatannya satu ini ya. Dia pakai prosesor Intel Core i7 1165G7, performanya udah oke untuk laptop yang tipis seperti ini, bahkan di mode baterai juga. Lalu Intel Iris Xe Graphics dengan dedicated AV1 hardware decoder ini membuat dia jadi future proof. Layarnya IPS touchscreen 1920x1200p dengan color gamut 100% sRGB ya. Touchscreen loh ini, mantap sekali. Aspek rasio 16:10, jadi ruang kerja juga lebih luas. Kualitas speakernya ini menakjubkan. Ya, kombinasi 4 speakernya emang nggak bercanda di sini, emang keren banget ya. Konfigurasi RAM-nya juga sudah pakai yang paling kencang, pakai LPDDR4X 4266. SSD-nya juga udah lega, konektor Thunderbolt 4-nya serbaguna dan ada 2 lagi konektor Thunderbolt 4-nya ya. Mendukung eksternal GPU kalau dibutuhkan dan bisa sambung ke monitor eksternal hingga 2 monitor 4K 60 di situ. Wi-Fi 6 juga udah ada, future proof banget. Fitur keamanan juga lengkap, ada infrared kamera dan ada fingerprint dan ada juga pendeteksi keberadaan pengguna dengan software Glance by Mirametrix di sini. Keyboard, touchpad, trackpointnya super nyaman, ciri khas ThinkPad banget. Lalu dia sudah pakai Windows 11 Pro dan yang terakhir sama dengan yang pertama. Ini adalah ThinkPad. Ya, seperti biasa ya. Yang namanya ThinkPad itu selalu mementingkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Fiturnya segudang, berkat dia pakai Intel Evo juga di sini ya. Ukurannya juga jadi mungil, mudah dibawa kemanapun gitu ya. Tapi tetap powerful di sini. Pada akhirnya kalau kalian mencari laptop kelas bisnis yang serba lengkap, serba bisa dan jelas, seri yang satu ini adalah sebuah statement, adalah sebuah pernyataan bahwa penggunanya adalah pekerja yang profesional. Ya, kalau itu semua yang dicari, jelas ThinkPad X1 Carbon ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling mantap. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.